Ya, untuk membahasnya telah bergabung lewat sambungan telepon Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaun dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Malam, Tina. Mas Hanta, saya ingin menyapa Mas Jansen terlebih dahulu. Selamat malam Mas Jansen. Ya, selamat malam Mbak Vina, selamat malam Mas Hanta Yuda dan penonton Indonesia. Selamat malam. Ya, Mas Jansen, Anda mungkin bisa menjabarkan kerap kali mengkritik begitu ya pasangan Prabowo Sandi, begitu juga tidak ikut berkampanye dan lebih fokus pada Pileg 2019. Apa yang terjadi? Mengubah strategi sepenuhnya atau bagaimana? Oh tidak. Jadi Partai Demokrat konsisten mendukung Pak Prabowo. Sekalipun tentu secara bersamaan kami juga berkonsentrasi untuk mensukseskan pilihan legislatif dan mengangkat kembali elektabilitas Partai Demokrat di pemilu 2019. Kan itu. Oke, tapi kalau Anda berkomentar mengenai komentar dari Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani yang menagih janji agar Demokrat ini all out. Artinya selama ini belum all out begitu Demokrat? Oh, kalau terkait itu, kan Pak Muzani, Sekjen Gerindra menyampaikan ada janji dari Pak SBY dan Mas AHY akan mengkampanyekan Pak Prabowo Sandi, kan begitu. Ya tentu kami juga berhak juga dong bertanya ke Pak Muzani, ke Gerindra, ke Pak Prabowo, ke Pak Sandi. Bapak-bapak dulu juga kan ada berjanji ke kami, sudahkah janji kalian itu kalian penuhi? Karena koalisi jenis ini kan kan dua arah dia. Jadi fit for that, fit pro quo, something for something. Jadi dia crossing kan. Jadi kalau kalian minta janji ke kami juga menagih janji kalian yang belum kalian tunaikan ke kami. Lebih kurang seperti itu aja. Oke, Mas Jansen, apa saja janjinya yang ditagih ke Prabowo Sandi tapi belum juga dipenuhi sampai sekarang ini? Namanya janji, itu kan dibuat antar para pihak yang berjanji. Tentu tidak baik dong kita umbar ke publik, kita buka di depan televisi nasional seperti ini, janji-janji apa saja yang pernah dijanjikan oleh Pak Prabowo dan Sandi. Bagusnya tanya mereka berdua lah, mereka tahu itu. Mungkin soal, ini saya mau pancing sedikit, mungkin ada soal logistik atau dukungan politik apa sebenarnya yang menjadi janji? Yang pasti outputnya itu harus saling membesarkan lah. Karena ini kan pileg dan pilpres yang bersamaan untuk pertama kali. Kalau kami misalnya mendukung Pak Prabowo di panggung pilpres, karena itu kan panggungnya Pak Prabowo Sandi itu. Kemudian kami memenangkan mereka misalnya. Sebaliknya kami partai-partai, koalisi pendukung beliau berdua juga kan berhak dong bertanya, Pak Prabowo, Pak Sandi, bagaimana caranya kalian berdua itu menyelamatkan partai kami agar tidak almarhum di 2019 besok. Karena pemilu 2019 besok itu resikonya kematian. Tidak lewat 4%, partai almarhum, partai mati. Baik. Itu. Mas Jansen, ditahan dulu sebentar. Kalau Pak Halo? Ya, silakan. Jadi itu kan pertanyaan yang sama. Itu makanya kami katakan apa yang disampaikan oleh Demokrat ini sebenarnya bagian juga dari menyuarakan kepentingan seluruh teman-teman partai koalisi. Bukan hanya yang ada di Prabowo Sandi, termasuk yang di Pak Jokowi. Karena sama seperti yang saya alami hari ini misalnya, macet menuju metro. Jujur, koktel efek dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi ke partai-partai pengusungnya itu masih macet. Masih macet. Jadi efek ekor jas itu belum masuk. Jadi jika pun ada efek ekor, masih efek ekor kaos oblong lah begitu. Jadi macet efek ekor jasnya ya. Mas Jansen sebentar ditahan dulu, saya ingin minta komentar dari Mas Hanta Yuda. Menyelamatkan partai karena resikonya adalah kematian di 2019. Bisa saya ekstrim itu? Itu soal efek ekor jas. Tapi sebelum ke sana, ini soal menepati janji itu penting menurut saya. Karena bagaimana untuk memenuhi janji kepada pemilih warga negara yang lebih banyak ketika seorang calon presiden, kalau kemudian misalnya tidak mampu menepati janji kepada teman sesama koalisi, apalagi sekaliber Pak SBY mantan presiden pun misalnya tidak dipenuhi janjinya, apalagi dengan masyarakat biasa. Nah, ini menurut saya kalau tidak dituntaskan, dua kerugian sekaligus yang didapatkan oleh Pak Prabowo dan Mas Sandi. Satu, secara opini publik
terhadap masyarakat, tentu ini akan berdampak negatif. Ternyata soal komitmen, soal memenuhi janji dan sebagainya. Yang kedua, kalau ini tidak selesai seperti Bung Jansen katakan tadi, mesin politiknya Demokrat juga partai lain di dalam koalisi juga bisa jadi macet juga, tidak bisa bergerak untuk memenangkan pasangan ini. Karena itu menurut saya harus diselesaikan kalau memang serius ingin bertanding di Pilpres nanti untuk konteks dinamika internal koalisi ini. Nah, yang menarik soal efek ekor jas. Efek ekor jas ini betul, yang hanya mendapatkan berkah dari kotel efek ini hanya dua partai. Satu PDI Perjuangan dari Jokowi, yang kedua adalah Gerindra dari Pak Prabowo sendiri. Ya PKB dan sebagainya mungkin kalaupun ada tidak terlalu besar. Nah, karena itu wajar kalkulasi realistis muncul dari Pak SBY dan Partai Demokrat untuk memprioritaskan pemilu legislatif. Bahasa beliau tadi mengatakan ini soal hidup mati, jadi almarhum partai. Saya kira itu betul. Karena apa gunanya kalau capresnya menang lalu partainya melorot menjadi rendah. Nah, tetapi kita tahu bahwa yang bisa pintu masuk untuk meningkatkan elektabilitas partai itu ada tiga. Satu, efek ekor jas tadi melalui mendapatkan terasosiasi kuat dari calon presiden, yang itu tidak bisa diharapkan oleh Partai Demokrat. Yang kedua adalah bagaimana melakukan strategi atau magnet elektoral yang dibangun dari caleg-calegnya. Yang ketiga tentu institusi partainya. Nah, ini dalam konteks Demokrat faktor Pak SBY dan AHY. Nah, sepanjang ketika tidak ada caleg yang kuat, semakin rendah efek magnet elektoral caleg, maka semakin besar efektif bekerjanya efek ekor jas. Jadi efek ekor jas tidak akan bekerja terlalu efektif ketika ada caleg-caleg kuat. Karena itu muncullah harusnya strategi Demokrat memikirkan. Saya lihat sepertinya Nasdem itu memikirkan bagaimana tidak hanya terpaku pada efek ekor jas, tapi munculkan caleg-caleg yang punya magnet elektoral, popularitasnya mumpuni, punya potensi elektabilitas mumpuni. Nah, berangkat dari sana maka Demokrat menurut saya melakukan kalkulasi realistis selain kuenya dibandingkan koalisi Jokowi Prabowo, Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin di sana relatif lebih besar. Meskipun ada PDIP, kemudian dibagi lagi kan P3 dan PKB punya ceruk yang sama, kemudian Golkar dan Nasdem. Nah, itu bisa ada dibagi. Nah, kalau kita lihat di Prabowo Sandi, selain kuenya tidak terlalu besar dibagi, faktor pertama, yang kedua itu terasosiasi kuatnya Gerindra. Sepertinya suaranya Prabowo itu terakumulasi ke Gerindra sangat besar. Kita lihat capresnya Gerindra, cawapresnya Gerindra, ketua pemenangannya, tim pemenangannya juga Gerindra. Karena itu wajar lalu muncul kegamangan atau kekhawatiran dari Demokrat, ditambah Demokrat juga dibandingkan PKS dan PAN yang paling jauh terasosiasinya terhadap Pak Prabowo. Berangkat dari itu maka wajar menurut saya ketika Pak SBY dan Partai Demokrat sejak awal melakukan kalkulasi yang lebih realistis. Tapi gitu. kalau misalnya Anda katakan tadi efek ekor jasnya ini jauh begitu ya, dan juga tadi Mas Jansen juga mengatakan ini macet. Jadi kompensasinya apa? Ketika ini tidak bisa menikmati. Secara elektoral saya harus jujur mengatakan hampir tidak ada. Kalaupun ada sangat kecil. Karena itu Demokrat harus memikirkan dirinya, partainya. Dan kata lain memprioritaskan pemilu legislatif. Kalau kemudian kan akan nanti Vina ada 4 yang terjadi. Partainya naik menjadi besar, capresnya menang dan semua partai menginginkan ini. Tapi bisa jadi kedua, capresnya menang lalu partainya turun. Dan ini juga partainya posisi tawarnya lemah. Atau yang ketiga, partainya menjadi tinggi, capresnya turun. Dia juga posisi masih lumayan. Kalaupun capresnya kalah, dia akan ditawarin gabung ke pemerintahan. Yang harus diantisipasi kalau ada partai sudah partainya turun anjlok, capresnya kalah. Nah, itu dalam istilah Pak Jansen tadi bisa almarhum tanda petik tadi itu. Tapi kalau misalnya kemudian ini disuarakan oleh pihak Demokrat, artinya ada harapan di situ bahwa apabila ada tindakan yang lebih bijak begitu dari Prabowo Sandi, akhirnya akan meningkatkan elektabilitasnya juga. Nah, saya ingin ke Pak Jansen sebenarnya. Mas Jansen, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Demokrat untuk dilakukan oleh Prabowo Sandi? Janjinya itu implementasinya seperti apa? Saya akan tanyakan setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Talk akan segera kembali. Kembali di Prime Talk, pemirsa, dan saya ingin kembali menyapa Mas Jansen. Mas Jansen, seperti yang Anda katakan tadi, supaya efek ekor jas ini tidak macet begitu. Lalu apa sebenarnya yang Anda harapkan untuk dilakukan oleh Prabowo Sandi? Jadi begini, pertama ya, berdasarkan survei internal kami, Partai Demokrat ini sebenarnya sudah lolos dari parliamentary threshold 4% itu. Tetapi Partai Demokrat ini kan bukan hanya sekadar ingin lolos PT 4%. Sejak awal target kita itu kan kalau bisa sesuai target awal itu 15%. Jikapun tidak,
terakhir pemilu 2014 kemarin kan suara kami itu 10%. Ya, kalau tidak bisa 10% di atasnya itulah sedikit, kan begitu. Jadi Partai Demokrat ini beda dengan partai-partai yang lain. Jadi kalau ibarat Liga Inggris begitu, Partai Demokrat ini ya Big Four lah. Jadi tujuannya itu memang ingin jadi juara.